Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pelajaran jarak jauh. Pelajaran IPS hari ini kita akan belajar mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah globalisasi diambil dari kata bahasa Inggris globalization. Global berarti meliputi seluruh dunia, mendapatkan imbuhan yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit karena kemudahan interaksi antar negara berupa pertukaran informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. ASEAN merupakan lembaga kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan tersebut tergabung dan bekerja sama dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk kerjasama sosial budaya di wilayah ASEAN umumnya diperkenalkan dengan ajang acara-acara festival budaya yang mengenalkan ragam budaya satu sama lain. Selain itu, juga mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri, memberi bantuan kepada penduduk negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam, serta bekerja sama untuk memberantas narkotika. Dewasa ini banyak sekali kebudayaan Indonesia yang semakin dikenal. Hal ini terjadi karena adanya dampak globalisasi. Adapun dampak globalisasi tersebut yaitu kemudahan dalam pertukaran budaya internasional, memicu pembaruan kesenian dan sektor pariwisata semakin berkembang. Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO mengakui batik, wayang, dan keris sebagai warisan budaya asal Indonesia. Batik diakui per tanggal 30 September 2009. Sementara itu, pengakuan atas keris dan wayang dinyatakan sertifikat sejak 4 November 2008.
Salah satu contoh kerjasama Indonesia dan negara ASEAN di bidang kebudayaan yaitu acara ASEAN Festival di Afrika Selatan, yaitu di Brooklyn Mall, Pretoria pada tanggal 22 sampai 29 Juni 2019. Indonesia menyajikan beberapa kekhasan daerah, di antaranya alunan musik gamelan Bali dan tari legong. Selain itu, Indonesia juga menyajikan dua kuliner Nusantara berupa martabak telur dan klepon yang ditampilkan dalam segmen acara ASEAN Food Cooking Demonstration. Selain pertunjukan seni dan kuliner, Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria juga memamerkan destinasi wisata, alat musik angklung, batik, kerajinan Indonesia, produk-produk Indonesia yang telah berhasil menembus pasar Afrika Selatan, hingga produk-produk industri strategis buatan Indonesia seperti kereta api dan tank. Selain kerjasama di bidang sosial budaya, negara-negara ASEAN juga melaksanakan kerjasama di bidang ekonomi, di antaranya Kawasan Perdagangan Bebas atau AFTA. AFTA dibentuk di Singapura pada tanggal 27 sampai 28 Januari 1992. Tujuan pendirian AFTA yaitu menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produksi dunia. Selain itu, AFTA juga dimaksudkan untuk menciptakan pasar regional bagi penduduk ASEAN. Selanjutnya yaitu pembukaan Pusat Promosi ASEAN. Pusat Promosi ASEAN dibuka di Jepang. Tujuannya yaitu meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Selanjutnya yaitu penyediaan cadangan pangan. Di beberapa negara ASEAN terdapat negara yang menjadi lumbung padi dunia, yaitu Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Kerjasama dalam cadangan pangan dilakukan dalam keadaan darurat seperti membantu negara-negara anggota ASEAN yang mengalami krisis pangan. Selanjutnya yaitu kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, pengiriman duta dan konsulat. Duta dan konsulat merupakan perwakilan suatu negara dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Selanjutnya, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Negara-negara di ASEAN berkewajiban menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Setiap negara mempunyai hak secara bebas asal tidak melanggar kesepakatan dalam ASEAN dan tidak ikut campur dalam konflik yang dihadapi negara lain. Selanjutnya, perjanjian ekstradisi ASEAN. Dengan perjanjian ini, anggota ASEAN bekerja sama dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri
ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang terakhir yaitu Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. ASEAN merupakan perkumpulan yang melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Globalisasi telah memengaruhi perilaku masyarakat kita dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Globalisasi juga terjadi di ASEAN. Apa yang terjadi di Indonesia, setidaknya negara ASEAN lainnya juga ikut mengalaminya. Pengaruh globalisasi ini bisa berdampak positif dan juga negatif. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari globalisasi yang berkembang cepat adalah tentang penyalahgunaan obat yang berlebihan di kawasan ASEAN. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan narkoba? Narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang dipakai dokter untuk membius pasien pada proses operasi. Namun, sekarang sudah disalahartikan oleh masyarakat yang dikonsumsi di luar dosis yang semestinya. Adapun dampak dari penggunaan narkoba sebagai berikut. Dampak tidak langsung, dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Itulah mengapa banyak pecandu yang menjadi antisosial. Keluarga akan merasa malu, mendekam di balik jeruji besi. Dampak langsungnya dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV/AIDS dan dapat menyebabkan depresi mental. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari narkoba antara lain perlunya pendidikan dan penyuluhan narkoba sejak dini. Tidak perlu mencoba-coba. Menyayangi dan patuh kepada orang tua. Keluarga yang penuh kasih sayang akan membimbing anak pada perbuatan yang baik. Berhati-hati dalam memilih teman bergaul. Membentengi diri dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menciptakan keluarga yang harmonis. Selanjutnya, tanggung jawab pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, misalnya olahraga, belajar, pramuka, dan lain-lain. Mencari informasi tentang korban narkoba, sehingga dapat memetik pelajaran untuk menjauhi narkoba, sehingga kita tidak akan terjerumus. Memahami undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba, sehingga
dapat mengetahui ancaman hukuman yang akan ditanggung. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian paham dan ilmu yang diperoleh bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.